Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan dan tetap semangat. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah menyelesaikan materi surat pribadi dan surat dinas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengupas literasi, buku, fiksi, dan non-fiksi. Literasi buku fiksi non-fiksi, KD 3.16 menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi, dan KD 4.16 menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi non-fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi, dan peserta didik mampu menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi non-fiksi yang dibaca. Nah, anak-anak, kita masuk materi yang pertama adalah jenis buku. Jenis buku ini ada dua. Yang pertama adalah jenis buku fiksi, adalah buku yang berisi gagasan, ide, perasaan yang bersifat fiktif dan imajinatif. Seperti buku-buku teks narasi yang sudah kita pelajari dulu. Contohnya Nataga The Little Dragon. Mungkin kalian ingat bahwa buku ini kita pelajari pada teks narasi ya. Ini. Kemudian yang kedua, jenis buku non-fiksi adalah buku yang fungsinya menambah wawasan, memupuk minat baca, dan memupuk kreativitas. Ini contohnya karena buku Senikmat Susu. Intinya, kalau buku fiksi ini bersifat fiktif atau bersifat imajinatif, contohnya teks-teks narasi, cerita-cerita gitu, seperti kita pernah belajar materi teks fabel dan cerita-cerita di semester 1 itu. Ada cerita dongeng, kemudian ada cerita legenda, dan sebagainya. Untuk yang buku non-fiksi, ini fungsinya menambah wawasan, memupuk minat baca, dan memupuk kreativitas. Kemudian, baik itu buku fiksi maupun non-fiksi, ini memiliki data buku atau identitas buku. Nah, data buku atau identitas buku secara umum, yang pertama terdiri dari judul buku, kemudian yang kedua adalah pengarang, yang ketiga adalah penerbit, yang keempat tahun terbit, yang kelima kota terbit, kemudian tebal buku, itu menjadi identitas. Kemudian kita masuk ke materi unsur-unsur buku. Yang pertama adalah unsur buku fiksi. Yang pertama adalah cover buku, bagian depan buku atau sampul buku. Kemudian yang kedua rincian subbab buku. Kemudian yang ketiga judul subbab. Kemudian yang keempat tokoh dan penokohan, karena di sini adalah unsur buku fiksi, maka di dalamnya terdapat tokoh dan perwatakan tokoh. Kemudian ada tema cerita dan bahasa yang digunakan. Penyajian alur cerita. Jadi unsur buku fiksi ini terdiri dari tujuh. Yang pertama covernya atau sampul, kemudian rincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur cerita. Kemudian unsur buku non-fiksi. Yang pertama adalah cover buku, sama rincian subbab buku, kemudian judul subbab, kemudian isi buku, cara menyajikan isi buku. Ini dan yang keenam ini bahasa yang digunakan, dan yang ketujuh sistematika. Memang ada sedikit perbedaan antara unsur buku fiksi dan unsur buku non-fiksi. Ini
Kalau buku fiksi itu ada alur, kemudian ada tokoh, dan ada penokohan. Kalau buku non-fiksi ini tidak ada. Kemudian materi selanjutnya, bagian yang kedua adalah merangkum. Nah, ketika kita membaca buku fiksi maupun non-fiksi, kita akan mudah untuk memahami isi buku dengan cara merangkum. Rangkuman atau ringkasan itu adalah hasil menyaringkan semua gagasan-gagasan pokok suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau bentuk yang pendek. Rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok teks aslinya. Caranya bagaimana? Untuk cara meringkas atau cara merangkum terbagi jadi dua. Yang pertama adalah meringkas paragraf dalam bacaan ini dengan cara menemukan gagasan utama setiap paragraf, kemudian gabungkan gagasan utama atau gagasan pokok tersebut menjadi kalimat. Nah, contohnya nih, Ibu sajikan dua paragraf. Ruang terbuka hijau sangat penting keberadaannya bagi suatu kota. Di tengah situasi yang ramai dengan manusia dan kendaraan, RHT membantu mengurangi polusi udara. Selain itu, dapat memberi ruang bagi warga kota untuk bersantai dan bermain. Kita cari gagasan utama paragraf yang pertama adalah yang sudah Ibu beri garis bawah, kalimat pertama. Kemudian paragraf kedua, ruang terbuka hijau banyak fungsinya. Pada musim hujan menyerap air hujan sehingga tidak banjir. Pada musim kemarau dapat menjadi sarana penyejuk lingkungan kita. Gagasan utama paragraf 2 terdapat pada kalimat awal. Nah ini. Kemudian gagasan utama paragraf 1 ini dan gagasan utama paragraf 2 ini kita gabungkan. Maka ringkasan yang tepat adalah ruang terbuka hijau sangat penting keberadaannya bagi suatu kota karena ruang terbuka hijau banyak fungsinya. Nah, ini adalah ringkasan atau rangkuman dari dua buah paragraf ini. Kami ulang, untuk menemukan ringkasan yang tepat dari paragraf adalah temukan gagasan utama paragraf 1, temukan gagasan utama paragraf 2, kemudian gabungkan menjadi satu kalimat dengan menggunakan kata hubung yang tepat. Kebetulan ini kata hubungnya karena. Kemudian yang kedua, cara meringkas atau merangkum buku. Caranya, yang pertama dibaca bukunya, kemudian ketahui secara umum isi buku melalui daftar isi dan kata pengantar. Yang ketiga, temukan gagasan pokok pada setiap paragraf dalam subbab atau dalam setiap bab. Kemudian di sini merangkum juga bisa dilakukan dengan buat pertanyaan untuk tiap subbab lalu tulis jawabannya. Untuk contohnya ada di halaman 280 buku paket. Kemudian mulailah merangkum buku tersebut ini. Kemudian bagian yang ketiga, menelaah unsur buku dan membuat komentar. Mengomentari isi buku sebenarnya adalah bagian dari kegiatan membuat resensi buku yang akan dipelajari di kelas yang lebih tinggi. Yang dinilai adalah segi kelebihan dan kekurangan buku. Nah, hal-hal yang bisa dikomentari pada buku fiksi dan non-fiksi, ini apa saja? Kita lihat. Adalah bagian isi buku. Contohnya, buku ini menginformasikan banyak hal tentang yang bermanfaat bagi ini komentar isi buku. Contoh yang kedua, bagi yang menyukai bidang titik-titik, buku ini layak dikoleksi. Contoh yang dikemukakan dalam buku memperjelas pemahaman kita akan, nah ini, contoh ini merupakan komentar terhadap isi buku. Kemudian, komentar terhadap bahasa yang digunakan dalam buku. Contohnya, kalimat yang digunakan sederhana dan menggunakan gaya populer. Kemudian buku ini juga mudah dipahami bagi orang yang bukan dari bidang ini. Contoh mengomentari dari segi bahasa. Yang ketiga, penulis menggunakan kalimat kompleks yang tidak mudah dipahami. Ini terkait kalimat. Ini juga
kalimat. Nah, komentar terhadap bahasa ini bisa eh, mengomentari dari segi kalimatnya, kemudian mengomentari dari segi kata yang digunakan, gaya bahasanya, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya mengomentari tampilan fisik buku. Contohnya, contoh gambar dan ilustrasi menyempurnakan pemahaman pembaca akan isi buku. Nah ini. Kemudian, warna yang dipilih terkesan ramai dan mengganggu. Ini. Yang ketiga, ilustrasi kartunnya menarik dan menyegarkan. Ini tampilan fisik buku, itu maksudnya adalah tampilan-tampilan yang bisa dilihat dari buku tersebut. Baik itu mungkin contohnya, gambarnya, ilustrasinya, warna yang dipilih, kemudian ilustrasi kartunnya, dan sebagainya. Atau mungkin ini, meski tebal, membaca buku ini tidak membosankan karena ilustrasinya kaya. Dan ini ilustrasinya. Ya. Kemudian terlepas dari beberapa komentar tadi, untuk mengomentari buku fiksi dan non-fiksi, ini bisa ditinjau dari kelebihan buku atau pujian terhadap buku. Karena ini kelebihan buku, maka kita seolah-olah memuji buku tersebut. Contohnya, buku ini wujud kepedulian penulis untuk mempromosikan keindahan alam Indonesia. Ini adalah contoh komentar berupa pujian atau kelebihan buku. Contoh lain, membaca buku ini seakan berpetualang ke seluruh wilayah Indonesia. Ini juga komentar kelebihan buku. Selanjutnya, komentar kekurangan atau kelemahan buku atau mengomentari kekurangan atau kelemahan buku. Contohnya, sedikit kelemahan buku ini adalah penggunaan istilah-istilah lokal yang cukup banyak sehingga mengganggu pemahaman pembaca yang belum memahami daerah tersebut. Ini, mohon maaf, ini adalah contoh kutipan dari resensi buku yang mengomentari kekurangan atau kelemahan buku. Di sini ada kata kunci mengganggu pemahaman pembaca yang belum memahami daerah. Kemudian ini ada sedikit ketidaklogisan cara pengarang memunculkan tokoh. Nah, di sini ada kata kunci ada sedikit ketidaklogisan. Ini merupakan kekurangan atau kelemahan dari buku yang kita baca. Nah, bagaimana mudah bukan untuk mempelajari literasi buku fiksi dan non-fiksi pada kesempatan ini. Anak-anak, kiranya hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian mudah dalam memahaminya. Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.